Halo Sobat YouTube, kali ini kita kedatangan ini DJI Osmo Action versi 1 ya kawan-kawan ya. Jadi sebenarnya ini saya beli bekas dan akan saya review untuk hasilnya bagaimana. Untuk harganya saya dapatkan di sekitar 3 jutaan. Dan kira-kira begini hasil video rekaman dari DJI Osmo Action 1 ini. Karena saya tahu kalian pasti tidak suka bertele-tele. Oke, kira-kira seperti ini rekaman DJI Osmo Action 1 di kondisi yang lumayan terang di siang hari, dan ini rekaman dengan resolusi 1080 30 fps. Hasilnya cukup smooth ya kawan-kawan. Ini saya coba lari dan menurut saya hasilnya lumayan smooth. Kemudian yang paling penting tidak ada video goyang-goyang kayak video terakhir saya ketika menggunakan Canon 700D. Kalian bisa cek video saya sebelumnya. Ini saya ada di Taman Kota Luwuk ya, di Kilo 5. Kalau kalian cari di Google Map, kalian bisa temukan di Google Map yaitu Kilo 5, Taman Kilo 5 di Luwuk. Ini ada bapak yang lagi tiduran ya di sini. Semoga nggak merasa keganggu, saya mondar-mandir kayak orang gila. Oke, dan kita lanjut. Kira-kira seperti ini rekaman dari DJI Osmo Action 1 dengan resolusi 1080 atau 1080 60 fps. Bapaknya sudah bangun ya kawan-kawan ya, karena kita lewat-lewat seperti ini. Dari penglihatan saya ini dia lebih smooth ya, saya rasakan itu lebih smooth dibandingkan yang 1080 di 30 fps tadi. Jadi ini juga sudah bagus menurut saya, dan sepertinya saya akan lebih sering merekam menggunakan 1080 1080 60 fps. Dengan kualitas rekaman seperti ini sih sebenarnya saya sudah merasa puas ya. Meskipun ya sebenarnya manusia itu tidak ada batas puasnya, kecuali ingat untuk bersyukur, maka akan terasa puas. Dan ini kalau kita coba menaiki tangga, pokoknya ini terasa smooth ya kawan-kawannya di 1080 60 fps. Bapaknya kita lewat lagi ya Pak ya. Bapaknya lumayan cute sih, pakai ini sweater warna pink. Kemudian ini perekaman di 4K 60 fps. Jadi tadi saya langsung buka yang 60 fps, dan kira-kira seperti ini perekamannya di 4K 60 fps. Wah, bapaknya sudah mau pergi nih kawan-kawan. Secara kasat mata sih tidak ada perbedaan yang mencolok ya antara tadi 1080 60 fps dengan 4K 60 fps. Tapi perbedaannya akan terasa kalau kita buka langsung di komputer atau di laptop. Pokoknya yang layarnya agak besar incinya itu akan terasa sekali perbedaan antara 1080 dan juga yang resolusi 4K. Sebenarnya masih ada dua resolusi lagi, yaitu resolusi 2,7K dan juga 720, tapi itu bakalan jarang saya pakai karena kadang saya pakainya 1080 kalau nggak langsung lompat ke 4K. Oke, dan terakhir ini adalah 4K di 4K di 30 fps. Harusnya sih tadi saya rekam yang ini dulu baru yang 4K 60 fps biar berurutan. Cuman karena udah terlanjur di videoin duluan, jadi ya saya ikut aja dengan ini. Dengan alur saya merekam tadi. Semua video ini saya ambil tanpa diedit ya kawan-kawan ya. Saya akan tidak edit warna, tidak akan bikin kontras, pokoknya apa adanya untuk kalian yang memutuskan untuk membeli DJI Osmo Action 1 juga di tahun 2023. Jadi meskipun ini kamera kalau nggak salah sih keluaran tahun 2019, tapi ini performanya masih top tier ya menurut saya.
Nah, ini saya coba lari sedikit dan memang enak ketika kondisi seperti ini. Seperti yang saya bilang, saya akan sering menggunakan 1080 di 60 fps, dan ini kita coba untuk menuruni batu-batuan yang tidak ini ya, tidak beraturan gimana stabilisasinya, dan ini masih bagus menurut saya. Paling ini tinggal saya coba untuk ke alam, ke tempat camp seperti biasa, dan bagaimana performanya nanti kita lihat di video-video yang akan saya unggah di kemudian hari, jika ada ini kegiatan outdoor lagi. Tampilannya menurut saya stabil, warna apa namanya ini, kontras warnanya ini bagus menurut saya, tinggal dipoles kalau mau dipoles lagi. Dan yang paling utama adalah kestabilan, ini yang saya sangat butuhkan agar tidak seperti ketika saya merekam beberapa video saya yang berjalan dan itu sangat tidak stabil. Kemudian GoPro ini dilengkapi dengan mode slow motion. Ini adalah mode slow motion yang pilihan 4 kali. Jadi ada dua pilihan ya. Ada pilihan 4 kali dan juga ada pilihan 8 kali. Jadi ini adalah slow motion yang 4 kali. Kemudian ini adalah slow motion yang 8 kali. Secara kasat mata sih saya nggak lihat perbedaan yang jauh antara 4 kali dan 8 kali. Kemudian ini saya coba mengambil time lapse menggunakan DJI Osmo Action 1 ini. Hasilnya juga bagus ya menurut saya dengan cuaca seperti ini. Kemudian ini saya merekam di mode 1080 alias 1080 di 30 fps, dan ini saya point ke tubuh saya. Ini kira-kira seperti ini hasilnya ketika diajak untuk jalan-jalan di mode 1080 30 fps. Sebenarnya ada mode 720, tapi saya nggak akan coba karena pastinya saya akan jarang menggunakan 720. Kemudian ini adalah mode 1080 di 60 fps. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Dan seperti yang saya katakan tadi, keperluan saya adalah di 1080 60 fps. Hasilnya seperti ini itu sudah sangat memuaskan bagi saya. Jadi untuk diupload juga enak, untuk diedit melalui handphone juga enak. Jadi tidak terlalu apa ya? Tidak terlalu bikin repot, terlalu besar juga itu bikin susah ya. Dan ini mode 1080 60 fps jika saya coba berlari menggunakan DJI Osmo Action 1 ini. Lanjut ke mode 2,7K. Kira-kira sih seperti ini jika saya menggunakan saya merekam menggunakan DJI Osmo Action 1 di mode 2,7K. Jadi ini antara 1080 dan 4K ya kawan-kawan ya. Dan ini saya langsung hantamkan di 60 fps karena kalau untuk jalan vlogging seperti ini sebenarnya paling cocok menggunakan mode yang 60 fps agar transisi antara background itu stabil. Dan ini saya coba lari menggunakan 2,7K di 60 fps. Kira-kira seperti ini performanya. Dan kemudian ini adalah mode 4K di 30 fps. Kira-kira seperti ini hasilnya ketika saya mengarahkan ke arah badan saya, ke arah muka saya, dimana kalau vlogging ya gini sih stylenya ala-ala vlogging ya kawan-kawan ya. Dan kira-kira seperti ini hasilnya jika saya mencoba untuk merekam menggunakan 4K 60 fps. Dan ini hasilnya juga sangat tajam ya kawan-kawan ya. Biasanya sih kalau 1080 60 fps dan 4K itu bedanya nggak terlalu kelihatan kalau di handphone, tapi kalau dibuka di laptop atau di pokoknya di smart TV itu biasanya kentara perbedaan gambarnya, kentara perbedaan resolusinya. Kira-kira sih seperti itu. Next ini saya coba berlari ya, dan hasilnya kira-kira seperti ini. Di 4K pun ini masih stabil ya di 60 fps. Dan ini saya coba untuk motoran di resolusi 1080 alias 1080 di 60 fps, kira-kira seperti ini. Untuk motoran dengan getaran motor pun itu masih mulus ya di cuaca yang seperti ini. Ini agak mendung cuacanya kawan-kawan.
Kemudian ini adalah resolusi 4K di apa ya ini ya, di 60 fps, kira-kira seperti ini hasilnya. Jadi dengan cuaca yang sama, yaitu agak mendung, ini sekitar jam 3 sore kalau nggak salah waktu itu, hasilnya kira-kira seperti ini. Lumayan stabil ya, dan bukan lumayan sih, ini ya stabil banget kalau menurut saya, kalau bagi saya yang baru pegang action cam seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut dengan hyperlapse kalau nggak salah. Kan ada time lapse, ada juga hyperlapse. Nah, ini adalah hyperlapse. Kira-kira hasilnya seperti ini ketika saya menggunakan hyperlapse. Ini langsung saya hajar di resolusi 4K ya kawan-kawannya untuk hyperlapse-nya. Dan kira-kira seperti ini hasilnya jika kita menggunakan di jalan yang agak rusak ya ini ya kawan-kawan ya. Dimana banyak ini batu-batu yang berseliweran di tengah jalan. Kira-kira seperti ini performanya. Ini juga masih jam 3-an, 3.4 kalau nggak salah ini. Dan langitnya juga mendung, tapi cahayanya masih cukup sehingga tidak terjadi ketidakstabilan pada Rocksteady. Oh iya, untuk stabilisasinya ini menggunakan yang namanya Rocksteady ya kawan-kawan. Dan ini kira-kira sudah jam sekitar jam 5.30-an ya kalau nggak salah ya, alias setengah 6. Ini di resolusi 4K juga, 4K 60 fps, kira-kira seperti ini terjadi apa namanya ini. Kalian lihat sih, bisa getaran motor mulai mempengaruhi si stabilisasi dari DJI Osmo Action 1 ini. Si Rocksteady-nya mulai terpengaruh oleh getaran motor. Makanya kadang itu saya lihat yang main-main motovlog itu letakin GoPro-nya di helm, kalau pakai GoPro atau pakai DJI Osmo, pokoknya action cam-nya ditaruh di dagu, di dada, kalau enggak di helm, agar tidak terpengaruh oleh getaran bodi motor. Tapi seperti yang kalian lihat tadi, ketika saya datang melalui jalan ini di jam-jam 3 itu tidak seperti ini hasilnya. Berarti ini karena faktor cahaya yang mulai kurang. Dan ini saya merekam menggunakan mode 1080 di 60 fps di malam hari ya kawan-kawan ya. Dan ini adalah settingan langsung dari DJI-nya. Dan kira-kira sih hasilnya seperti ini. Ini memang lumayan gelap ya kawan-kawan ya. Untuk pencahayaannya itu lumayan gelap, tapi pengaturannya ini menurut saya perfect, dimana si DJI Action ini lebih memilih untuk meminimize noise. Jadi kalau noise diminimize, pastinya itu ISO akan turun, ISO-nya itu akan turun dan shutter speed-nya agak naik dikit. Dan ini mengakibatkan tidak kelihatan ada noise, dan saya suka seperti ini. Jadi kita tinggal nambahin alat untuk lightning saja agar hasil videonya lebih cerah lagi. Dan sebenarnya sih bagusnya dari Action Cam DJI ini juga punya yang namanya mode manual untuk mengatur ISO dan shutter speed. Jadi ini kalau saya atur di ISO 3200, kemudian untuk shutter speednya kalau nggak salah 1/66, itu yang paling rendah bisa saya capai 1/66, dan juga di 3200 untuk ISO-nya. Kira-kira sih hasilnya seperti ini. Dan ini noise-nya sudah mulai kelihatan ya, tapi cahaya lampunya ini lebih menyebar cahayanya. Kalian bisa lihat di bawah lantai itu cahayanya lebih nyebar. Ini di 1080 60 fps juga, tapi saya setting manual. Jadi di setting manual ini bagian shutter speednya sekitar 1/66, dan untuk untuk si ISO itu 3200. Tapi memang ini mempengaruhi stabilisasinya, tapi saya bisa mendapatkan gambar yang lebih terang. Hanya saja memang noise-nya itu yang akan naik. Oke, lanjut, dan ini adalah di mode 4K. Ini mode 4K, saya coba jalan-jalan di sekitar sini 4K, dan ini pengaturan video otomatis 4K 60 fps, dan ini otomatis, dimana mode otomatis ini semua untuk ISO, shutter speed ditentukan langsung oleh kameranya.
karena ditentukan langsung oleh kameranya. Kameranya ini bagusnya dia lebih memilih untuk meminimalisir noise dibandingkan naikin ISO tapi hasilnya jadi banyak noise-nya kayak begitu. Hanya saja bisa kalian lihat sih, ini lampu lumayan terang sebenarnya, tapi kalau kalian lihat itu cahayanya di bawah itu, pantulan cahayanya itu kurang ya. Dan nanti saya akan coba untuk mode manual. Bagaimana kalau saya ganti ke mode yang itu ISO 3200. Nah, kira-kira kalau ISO 3200 itu hasilnya seperti ini. Bisa kalian lihat kan, ini berbeda dengan yang tadi. Dan itu cahaya lampunya ini lebih menyebar. Bisa kalian lihat di cahaya lampu pada lantai, cahaya lampu dari warung yang ada di sebelah ini itu lebih terang dibandingkan ketika tadi saya menggunakan yang mode otomatis. Jadi ini settingan manual ya. Saya setting di kecerahan yang paling tinggi, ISO paling tinggi. Kemudian untuk shutter speednya saya setting di yang paling rendah dan dapat hasil yang seperti ini. Dan ini memang ada noise-nya, tapi menurut saya sih ini masih enak untuk ditonton. Mau seperfect apapun juga ya, tetap saja kalau masuk di editing ya kita akan menyesuaikan juga kembali. Jadi saya nggak ada komplain sih untuk ini. Makanya memang saya nggak nyesal beli DJI Action ini, DJI Action 1, meskipun keluaran lawas, tapi hasilnya itu memuaskan menurut saya. Jadi kira-kira seperti ini. Oke, dan ini adalah mode hyperlapse di malam hari. Saya coba pakai hyperlapse pulang dari arah ini kilo 5 tadi itu, yang tempat untuk video low light tadi dan juga ketika video awal saya. Dan ini suasananya malam hari. Kira-kira sih seperti ini kalau saya menggunakan hyperlapse pada kamera action cam DJI Osmo Action 1, dan saya terpana dengan hasilnya. Ini masih bagus ya menurut saya, meskipun di malam hari. Hyperlapse-nya ini noise-nya itu nggak terlalu gimana gitu. Pokoknya masih enak lah untuk dilihat oleh mata, masih enak untuk dipertontonkan ke orang atau ke viewer yang ingin melihat hasil konten kita. Kira-kira sih seperti itu. Dan kemudian ini sampel 1080 60 fps di malam hari ketika saya coba motoran standar ini ya. Dan dengan kondisi pencahayaan seperti ini masih bisa menangkap cahaya dengan lumayan baik. Hasilnya juga masih lumayan baik, meskipun memang yang saya lihat secara langsung cahayanya itu beda dengan yang ditampilkan oleh DJI Osmo Action Cam ini, dimana cahayanya itu agak lebih redup. Tapi ini masih dalam batas wajar, jika menurut saya. Jadi kira-kira seperti ini sih hasil rekaman-rekaman yang bisa saya ambil menggunakan DJI Osmo Action Cam 1 ini. Sebenarnya masih banyak mode yang tidak saya bahas, seperti si 2,7K dan juga si 720. Kemudian mode-mode lainnya kayak loop recording yang ini masih banyak. Tapi saya hanya membahas yang saya perlukan ketika mengambil video, dan mungkin yang jadi pertanyaan umum untuk teman-teman. Oke, kita lanjut ke bagian fitur dari kamera ini. Di bagian atas ada tombol recording dan tombol on off. Jadi kalau kalian tekan itu akan langsung nyala. Kemudian di samping ada tombol untuk mengganti ini kan di depan ada layarnya, ada layar juga. Jadi kalau ingin mengganti ke depan, yaitu menggunakan layar yang berada di bagian depan, kalian cukup tekan ini tombol yang berada di samping tadi. Untuk layar yang berada di depan ini hanya untuk melihat ya kawan-kawan ya. Kalian tidak bisa menyentuh icon-icon yang ada di depan. Jadi hanya sekedar untuk lihat-lihat saja. Untuk gonta-ganti mode, kalian cukup tekan bagian bawah. Di sini ada menu foto dan juga video, dan ini untuk mengganti ke video. Dan ini kalian bisa atur segala rupa mode rekaman di sini. Kemudian di bagian samping-sampingnya ini ada menu-menu yang sudah saya coba tadi, seperti time lapse, ada hyperlapse, ada perekaman HDR, ada loop recording dan sebagainya. Dan ini ada mode slow motion yang 8K dan 4K itu yang tadi saya maksud. Ini hanya ada dua menu di sini sih.
Tapi kalau kita masuk ke bagian video sih, di situ ada kayak 1080, 2040 fps dan sebagainya, terserah sih kalian mau pakai bagaimana. Tapi yang saya review ini adalah sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga benda ini memang lebih dari cukup untuk kebutuhan saya dalam melakukan perekaman video ketika beraktivitas. Kemudian kita beralih ke foto, tinggal tekan bagian foto dan ini ada mode AEB, kemudian ada foto dan ada burst dan juga ada timer. Ini untuk foto tinggal kita pilih apa yang kita mau dan tinggal klik tombol recordingnya dan dia akan mengambil gambar yang kita inginkan. Kemudian di samping ini ada menu custom. Ini kalau kalian ingin simpan preset kalian bisa simpan preset di sini. Contoh ini cinematic apa kayak gitu-gitu, itu kalian bisa simpan di sini untuk custom. Kalian bisa buat customnya di menu apa namanya, ini ada kayak menu profil kayak gitu. Nah, ini dia di menu ini. Nah, di menu ini juga banyak konfigurasi yang mulai dari untuk naikkan kecerahan, kemudian untuk apa ini ya. Ini untuk bikin preset tadi. Jadi kalian bisa nambahkan preset kalian di sini. Kemudian ini kalau agar tidak tersentuh kayak begitu, jadi harus digeser seperti membuka kunci layar agar bisa tersentuh. Kemudian ini pengaturan, di sini ada mulai dari voice control. Jadi ini bisa dikontrol pakai suara ya. Kemudian apalagi ya, di bagian ini ada kayak spot metering dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi sih ke kalian mau pakai yang mana, mau otak-atik seperti bagaimana, tapi kira-kira sih seperti ini gambarannya. Kemudian kita lanjut ke sweep-sweepan ya. Ini kalau di sweep dari arah apa ini ya tadi, ini untuk buka galeri. Jadi kalau kita sweep seperti ini akan membuka galeri, dan itu kayak ada garis itu yang digeser agar kembali ke menu utama. Nah, kemudian ini sweep ke arah ini untuk membuka mode manual dari kamera ini. Jadi kita sweep ini, kita akan bisa buka mode manual. Ini yang saya maksud, yang saya setel. Jadi kalian tinggal ganti ke tulisan M dan kalian tinggal atur untuk ISO-nya di 1600 mau 3200, semakin tinggi ISO semakin terang. Kemudian shutter speed-nya juga kalian bisa atur kayak begitu. Nah, shutter speed ini paling rendah 1/60 ya, bukan 1/66, tadi saya salah sebut sih. Kayak gitu. Jadi dengan mode manual ini kita bisa improvisasi untuk perekaman di malam hari. Dan bisa kalian lihat di bagian pojokan ini akan tertera jika kalian menggunakan mode manual, akan ada keterangan ISO-nya berapa, kemudian shutter speed-nya berapa. Dan kalau kita menggunakan mode auto, maka otomatis hilang pada layar bawah tadi. Kemudian kita lanjut ke cara membuka tempat kartu memori. Jadi benda ini tidak ada memori internal bawaan dan kita harus membelikan memori internal untuk menggunakan atau untuk merekam pada kamera ini. Di sini saya pakai SanDisk Ultra ya. Sebenarnya ini belum cukup jika menggunakan SanDisk Ultra. Jadi meskipun di SanDisk Ultra ini saya masih bisa melakukan perekaman dan hasil dari perekaman itu masih tersimpan. Oh ya, untuk membuka benda ini agak lucu ya. Jadi kalian tekan ke dalam, dia punya ini apa namanya, tombol itu, dan tarik ke bawah seperti ini dan angkat ke atas, dan maka si kartu memori ini akan nongol. Oke, lanjut. SanDisk Ultra saya ini masih kurang ya kecepatannya. Memang saya masih bisa merekam dan menyimpan, hanya saja saya tidak bisa melakukan live view atau memutar video tersebut pada kamera ini. Katanya sih kecepatannya tidak cukup sehingga tidak support. Jadinya setelah merekam, kalau ingin lihat hasilnya saya harus pindahkan dahulu ke handphone saya agar bisa kelihatan hasilnya. Mungkin sih saya akan mempertimbangkan untuk membeli SanDisk Extreme atau SanDisk Extreme Pro untuk digunakan di kamera ini. Tapi kartu memori saya ini sih masih bagus juga sih. Ini 128 GB ya ukurannya SanDisk Ultra saya ini. Untuk mengetahui kartu itu bisa mengakses semua fitur atau tidak sih, cukup masukkan kartu dan nyalakan. Nanti ada peringatan seperti ini, car speed low, video quality low, shooting mic be stop. Ini maksudnya
kecepatan memori ini rendah, kemudian kualitas video yang direkam bisa saja jadi rendah. Jadi ini saya sebenarnya belum mendapat kualitas sesungguhnya, istilahnya seperti itu. Kemudian shooting make be stop, kemungkinan bisa saja ketika kita lagi merekam video tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Hanya saja dengan SanDisk Ultra ini saya tidak dapat kejadian ketika saya merekam tiba-tiba berhenti di tengah jalan seperti itu. Jadi saya masih menggunakan SanDisk Ultra ini. Kemudian kita lanjut untuk membuka baterai. Di sini ada dua katup ya. Ini tinggal ditarik maka baterainya akan lompat ke atas kayak begitu. Nah, kalau di baterai aslinya sih ada awasan dimana kalau macam kita mengencangkan baterainya, itu jangan sampai bagian pada katupnya ada orange-nya yang kelihatan, atau akan berimbas air bisa masuk ketika kita menggunakan dalam kondisi basah. Jadi kalau kita masukkan baterainya itu ini kalau ditekan ke dalam seperti ini, itu di bagian sudut-sudut yang saya tunjuk dengan kuku ini itu tidak boleh ada warna orange. Di situ sih akan kelihatan warna kuning atau orange itu kalau macam baterainya tidak rapat. Jadi kira-kira seperti itu awasannya. Kemudian ada beberapa hal yang saya tidak perlihatkan, yaitu ini kamera ini punya fitur ini tadi apa namanya, kalau kita swipe dari atas seperti ini ada gambar kayak orang lalu ada tulisan on, itu artinya perintah suara. Jadi kita bisa mengakses perintah suara pada action cam ini. Di bagian voice control ini, di voice language ini kita cuma bisa pilih bahasa Inggris ya. Jadi, dan ini adalah command list atau daftar perintah yang kita bisa berikan, seperti start merekam, start recording, stop recording, take photo, screen switch, dan shutdown. Kita coba ya. Oke, saya coba untuk start recording. Halo, start recording. Ya, accent English saya agak buruk ya. Oke, kita coba untuk perintah kedua, itu stop recording. Stop recording. Stop recording. Oke, ini karena aksen bahasa Inggris saya agak buruk. Kemudian take a photo. Nah, dia ngambil foto. Kemudian lanjut lagi. Apa tadi itu? Screen switch. Oke, dia akan ganti ke apa namanya ini, yang si lensa yang di depan. Screen switch. Nah, pintar kan? Kemudian terakhir untuk mematikan, shutdown. Nah, kira-kira seperti itu fiturnya. Overall sih untuk kelemahan sih saya nggak terlalu banyak protes dengan spesifikasi seperti ini. Kelemahannya sih saya mau bilang kelemahan, tapi kayaknya nggak nemu yang signifikan. Mungkin kalau kita bandingkan dengan produk terbaru, maka kita akan dapatkan banyak kelemahan seperti ISO-nya cuma sampai 3200-an, nggak 6400. Kemudian apalagi ya, mungkin fiturnya kurang banyak, tidak sebanyak GoPro, tapi ini fiturnya sudah fitur-fitur dasar yang saya butuhkan. Oh ya, ada satu video terakhir yang bikin saya ngambil si DJI Osmo Action ini. Jadi kalau diadu ini dengan GoPro, itu GoPro lebih cepat panas daripada ini. Mungkin maksudnya sama-sama panas, tetap panas. Kalau merekam dalam jangka panjang itu panas. Hanya saja jika di GoPro itu ketika panas mungkin sekitar 28 menitan atau 30 menit, nggak sampai 1 jam itu sudah akan mati sendiri. Jadi perekaman akan berhenti secara otomatis ketika kita merekam. Tapi di DJI ini itu enggak sih, enggak seperti itu. Jadi itu yang bikin saya ngambil si DJI Osmo Action ini. Meskipun ini DJI Osmo Action yang generasi lawas ya. Kemudian untuk harga bekasnya ini rata-rata main di sekitar 3 jutaan. Dibandingkan kalau kita ngambil GoPro 7 itu harganya sekitar 3,5 kalau nggak salah, untuk bekas 3,3 masih digoreng di harga segitu. Jadi dengan fitur seperti ini kita bisa dapat di harga sekitar 3,3. Mungkin kalau kalian cukup beruntung kalian bisa dapat di harga sekitar 2,5 juta
mungkin jika kalian cukup beruntung. Dan ini memang saya dapat barang yang masih sangat mulus ya, bisa kalian lihat sih ini yang pakai ini lumayan terawat si DJ ini. Nah, jadi ini masih mulus ya untuk bodinya, bisa kalian lihat ini. Paling ini cuma sidik jari saya saja ini yang nempel di ininya. Ini sudah ada anti gores, ini juga sudah ada anti gores, sama pemilik lamanya ini sudah dipasangin anti gores semua depan belakang kayak begitu. Paling ya sidik jari tinggal dilap saja sih seperti ini. Tinggal dilap saja udah. Cuman sih ya entah kalau di tangan saya dalam penggunaan untuk ini camping mungkin akan ada goresan-goresan yang muncul pada action cam ini. Untuk aksesorisnya juga saya belum beli sih, aksesoris dari si DJI Osmo Action ini. Ada beberapa yang dalam perjalanan seperti untuk letakin di kepala dan sebagainya. Mungkin kalau datang akan saya review lebih lanjut. Dan ini saya selipkan video pengetesan overheat dari salah satu YouTuber yang bikin saya ngambil DJI Action 1 ini diakibatkan oleh video yang ini. Dan ini sangat krusial ya menurut saya. Cameras can actually run the longest without overheating. Now, after 22 minutes and 42 seconds, the first one to overheat is again the GoPro Hero 10, followed by the GoPro Hero 8 at 32 minutes and 8 seconds, which is about 10 minutes longer than the GoPro Hero 10. The next one to shut off is the GoPro Hero 9, which can record in 12 minutes longer than the GoPro Hero 10 before it overheats, which is quite interesting and also not that good for the GoPro Hero 10. Now, the Osmo Action, on the other hand, kept on running until the battery died, so this was about 1 hour and 10 minutes. Now, after cooling all of the 4 devices, moving over to the next test, which is going to be 1080p at 240 FPS. To make this equal, we're going to keep the same settings for all the different devices. Now, the first one here to overheat is again the GoPro Hero 10. The GoPro Hero 10 comes in at 25 minutes and 24 seconds. The next one to shut off is again the GoPro Hero 8 at 35 minutes and 37 seconds, followed by the GoPro Hero 9 at 37 minutes and 46 seconds, which is again 12 minutes longer than a GoPro Hero 10. And as we see with the DJI Osmo Action, it just keeps on going, and it kept on recording until it filled up the SD card. So I ended up turning off the Osmo Action after 1 hour and 10 minutes. Jadi intinya GoPro terbaru yang 8, 9, dan 10 itu lebih cepat panas dan mati tiba-tiba dibandingkan dengan DJI Osmo Action ini. Jadi saya ngambil DJI Osmo Action mempertimbangkan hal itu. Sebelum berpisah, ini adalah hasil jepret saya menggunakan DJI Osmo Action 1 ini. Jadi kira-kira seperti ini review saya untuk DJI Osmo Action 1 dan kenapa saya mempertimbangkan mengambil kamera ini. Soalnya saya ini orangnya agak pemilih ya, kalau untuk ini saya lebih mempertimbangkan kualitas dibandingkan brand nama besar. Saya akan melakukan riset mana yang terbaik dan mana yang lebih cocok untuk keperluan saya biar nggak nyesal ketika membeli sebuah barang. Mungkin kalian yang sedang mempertimbangkan membeli action cam bekas dan kebetulan punya dana sekitar 3 jutaan, mungkin kalian bisa memilih action cam ini. Tapi kalau kalian sultan ya kalian bisa naikin aja budget langsung ke GoPro 12 atau si Osmo Action 3 atau Osmo Action 4 kayak begitu. Tapi kalau kalian tanya ke saya, selama ini menggunakan handphone untuk merekam merekam video di YouTube ini, menggunakan handphone ini, DJI Osmo ini jadi lebih dari cukup, dan itu pun sudah saya syukuri untuk kualitas gambarnya, kualitas rekamannya itu sudah baik menurut saya. Apalagi dengan ukurannya yang compact, jadi nggak nyesal saya jual ini kemarin, jual si DSLR Canon 700D. Oke kawan-kawan, mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka. Dan sampai ketemu di lain waktu dan di lain kesempatan dengan pembahasan menarik lainnya.